Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'dah. Sahabat renungan hikam Mutiara Hati yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, episode ketiga dari Kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari atau pasal 3-nya. Ini tentu menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan episode yang kedua atau fasal yang kedua. Kita manusia selalu punya keinginan dan selalu berencana dengan hal-hal yang luar biasa. Namun kadang rencana dan hal-hal yang kemudian ini tidak sesuai membuat diri kita kecewa. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan dan kita kehendaki, yang kita planning, yang kita rencanakan, schedule-nya semuanya bisa rusak, semuanya bisa tidak sesuai, atau mungkin sedikit yang tidak sesuai, atau mungkin 50-50. Ketahuilah saudaraku dan sahabatku, renungan hikam Mutiara Hati yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, bahwa ternyata Imam Ibnu Athaillah dalam pasal yang ketiga atau episode yang ketiga ini menjelaskan tentang himmah dan qadar itu sendiri. Kalau yang pertama adalah himmah dan syahwat, sekarang adalah himmah dan qadar. Artinya bahwa kekuatan takdirlah yang kemudian menentukan apakah planning dan rencana kita ini bisa sesuai berjalan dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Imam Ibnu Athaillah mengungkapkan bahwa sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar. Kekuatan himmah, kekuatan sebuah cita-cita, keinginan, planning tidak akan mampu mengoyak dan menggoyahkan tirai qadarnya Allah, takdirnya Allah. Maka kemudian dijelaskan sebagaimana yang telah diurai, disajikan dan dijelaskan dalam hikam pasal yang kedua, bahwa yang namanya himmah, keinginan, cita-cita, schedule, planning adalah sebuah tarikan ke atas, sebuah ungkapan yang di situ menunjukkan kecenderungan sebagaimana yang terdapat dalam pasal yang kedua episode yang lalu. Keinginan menuju Allah merupakan lawan kata dari syahwat. Adapun pengertian sawabiq dari akar kata sabaqa, ini memiliki makna kekuatan atau perlombaan, satu akar dengan istilah musabaqah. Pengertiannya adalah bahwa sekalipun seseorang memiliki himmah yang kuat, cita-cita, keinginan, planning yang kuat, planning yang betul-betul direncanakan jauh-jauh hari dan konkret, namun pencapaiannya, realisasinya dalam bersuluk itu sudah ditentukan kadarnya, ditentukan porsinya dan waktunya. Jadi segala sesuatu sudah ditentukan oleh takdir Allah itu sendiri. Bersuluk itu pada intinya adalah berserah diri kepada Allah. Pencapaian dalam jalan suluk tidak dapat dipercepat maupun diperlambat. Sebagaimana kematian pun tidak akan bisa kemudian idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ketika ajal maut itu datang, maka tidak akan mungkin kita kemudian minta diperlambat, minta jeda waktu, ataupun minta dipercepat. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa di luar nalar dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata hanya dengan takdir Allah. Hikmah ini menjadi ta'lil atau sebab dari hikmah sebelumnya, yaitu iradatuka tajrid dalam fasal atau episode yang kedua di video yang sudah kita tampilkan lalu. Seakan-akan musannif yaitu Imam Ibnu Athaillah ini berkata, wahai muridku, wahai santriku, keinginan, cita-cita, himmahmu pada sesuatu itu tidak ada gunanya sama sekali.
Kenapa? Karena himmah yang keras, himmah yang kuat, himmah yang kokoh itu tidak bisa menjadikan apa-apa seperti yang kau inginkan, yang kau himmahkan. Apabila tidak ada dan bersamaan dengan takdir dari Allah, maka tentu itu tidaklah menjadi apa-apa. Jadi hikmah ini, sawabikul himam itu sendiri mengandung arti menenteramkan hati, wahai muridku, wahai santriku, dari keinginan yang sangat. Artinya bahwa dalam satu keterangan di salah satu hadis kitab Riyadhus Shalihin, di sana ada satu keterangan bahwa Rasulullah berkata, wahai para sahabatku, takdir hidup ini sudah Allah tentukan. Jadi kalian terimalah takdir dari Allah, karena sesungguhnya itu yang terbaik. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, kalau memang takdir kami sudah ditentukan oleh Allah, takdir manusia sudah semuanya ditentukan oleh Allah, untuk apa kami beribadah, untuk apa kami bekerja, untuk apa kami berkeluarga, untuk apa kami berpendidikan? Lalu Rasulullah tersenyum kecil. Dia berkata bahwa sesungguhnya orang-orang yang menjadi penghuni surga, ahli surga dan ahli neraka, itu ada indikator-indikatornya. Kita hanya bisa mengikuti indikator itu, tetapi ketentuan takdir hanya Allah yang maha tahu. Oleh karenanya, sahabatku, renungan hikam mutiara hati yang dimuliakan Allah. Sawabikul himam, keinginan yang kuat. Apabila keluar dari orang-orang yang solih atau wali-walinya Allah, itu disebut karamah. Apabila keluar dari orang fasik, disebut istidraj atau penghinaan kepada Allah atau penghinaan dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab dalam Quran surah At-Takwir ayat 29, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang mengatur dalam semesta. Dan kemudian ditegaskan dalam surat Al-Insan ayat 30, dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Oleh karenanya, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita kembalikan segala satunya pada takdir Allah. Kita ikuti dan tetap kita berikhtiar sebagai kewajiban kita makhluk Allah. Dan kemudian kita tetap berencana dengan sebaik-baiknya rencana. Kemudian kita ikuti dengan doa, iringi dengan doa dan kesabaran. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan kita akan memperoleh himmah dengan kehendak dan sesuai takdir Allah. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan ada keberkahan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.